Dulu ayahku punya teman, panggil saja dia Jaka. Namanya juga anak muda, sedang mencari jati diri. Ayahku berguru dengan guru silatnya, dan Jaka pun ikut-ikutan. Jaka ini orangnya memang sedikit nyeleneh dan lucu. Saat ayahku hendak latihan silat, Jaka ini minta ikut. Katanya ingin belajar supaya punya bekal kelak. Ternyata belajar silat di tempat ayahku latihannya tidak sembarang silat. Di sana juga diajarkan ilmu kebatinan serta ilmu kebal. Mengetahui hal itu membuat Jaka semakin bersemangat dan dia bertekad untuk mendalami ilmu kebal. Meskipun orangnya agak nyeleneh, si Jaka adalah orang yang berkemauan keras. Hanya saja pendiriannya gampang goyah dengan berbagai hal. Meskipun itu hal sepele. Setelah beberapa waktu latihan, sampailah pada tahap untuk mencoba ilmu. Para murid diminta untuk berpuasa mutih selama 3 hari. Dilarang berbuat maksiat. Para murid diminta untuk rajin beribadah sambil membacakan beberapa wirid. Dan ayahku sudah mewanti-wanti sama Jaka supaya patuh atau apa yang sudah dilakukan selama ini akan sia-sia. Karena yakin pasti tidak akan tergoda di 3 hari ke depan. Dengan sedikit tinggi, Jaka berkata bahwa dia yakin bisa melewati ini semua dengan mudah. Dan masa 3 hari pun itu berlalu. Semua murid diraja sebelum memulai. Dan uji coba ilmu pun dimulai. Ketika ilmu yang dipelajari sudah masuk ke dalam tubuh, ketika genteng yang dipukulkan ke kepala, sebelum mengenai kepala, baru ujung rambut saja sudah pasti pecah. Namun itu tidak terjadi kepada Jaka. Ketika genteng diarahkan ke kepalanya, bukan suara genteng yang pecah, tapi suara kepala yang terkena hantaman genteng itu. Terlihat Jaka meringis kesakitan sambil mengusap-ngusap kepalanya. Terlihat guru ayahku yang geleng-geleng melihat hal itu. Setelah selesai, Jaka dipanggil oleh gurunya. Entah apa yang mereka bicarakan, karena ayahku menunggu Jaka di luar tidak boleh masuk. Setelah Jaka keluar masih sambil mengusap kepalanya, dia berkata, "Kayaknya aku nggak bakat deh sama beginian," katanya sambil terus meringis kesakitan. "Maksudmu?" tanya ayahku. "Kayaknya aku mundur aja kali ya. Nggak enak tadi sampai kena teguran," ucap si Jaka. "Emang engkau ngomong apa?" Ada deh," sambil ketawa garing si Jaka. "Emang lo langgar apa sampai bisa gagal? Bukannya udah aku wanti-wanti kemarin," ucap ayahku. Jaka langsung mengalihkan pembicaraan dan enggan membahas hal itu lagi. Usut punya usut, saking penasarannya, ayahku mencari tahu kenapa Jaka bisa gagal. Ternyata saat itu Jaka sempat nongkrong-nongkrong sambil main judi. Salah satu pantangan yang tidak boleh dilakukan. Bukan hanya itu, sehari sebelum uji ilmu, Jaka ternyata nongkrong sambil minum-minum. Oleh karena itu, tidak ada ilmu yang bisa terserap oleh Jaka. Pernah sekali waktu ayahku punya sabuk yang dikasih oleh gurunya, yang tentu saja bukan sembarangan sabuk. Dan ketika Jaka melihat sabuk itu pun, dia bertanya dari mana ayahku mendapatkan sabuk itu. Dan ayahku bilang dikasih sama engkong. Mendengar hal itu, Jaka kekeh ingin meminjam sabuk tersebut. Tapi ayahku tidak mengizinkan, karena takut terjadi hal yang tidak diinginkan. Dan setelah beberapa hari, ternyata sabuk itu menghilang. Entah kenapa ayahku tenang-tenang saja, karena yakin sabuk itu akan balik sendiri. Dan sehari setelah sabuk itu hilang, Jaka datang ke lapak ayahku sambil mengembalikan sabuk tersebut. "Nih sabuknya," dengan nada lemas dan mata yang sangat merah seperti terkena sakit mata. "Kenapa dibalikin?" tanya ayahku. "Gila,
Semalaman aku nggak bisa tidur. Itu penunggunya tinggi, gede, bermata merah. Hampir dibanting semalam sama dia, sambil terlihat menahan sakit. Makanya jangan macem-macem, dibilangin ngayal sih. Nah tuh mata sampai merah gitu, sono ambil air di belakang, kata ayahku. Setelah air diambil, ujung sabuk dicelupkan ke air tersebut, dan Jaka diminta merimbang mata menggunakan air tersebut. Setelah merimbang mata, perlahan-lahan rasa perih pada mata berkurang, dan mata merah pun perlahan memudar. Lain kali jangan suka sembarangan sama barang orang. Aku nggak akan minjemin, bukan berarti pelit, tapi takut terjadi apa-apa, kata ayahku dengan tegas. Jaka hanya manggut-manggut sambil cengengesan. Sayangnya pertemanan mereka harus terharang oleh jarak. Jaka memutuskan hijrah untuk mengadu nasib menjadi transmigrasi ke Sumatera. Dan sayangnya sejak saat itu putus komunikasi di antara mereka. Namun sampai saat ini ayahku masih mengingat si Jaka. Semoga teman ayahku bisa mendengar ceritaku ini hingga dia mengingat ayahku juga. Kita lanjut ke cerita yang kedua. Kira-kira tahun lalu, aku berserta suami serta kakak iparku dengan total 6 orang pergi ke Garut, tepatnya di Bayongbong. Karena ada masalah dengan rumah yang baru saja dibeli oleh mertua sekalian menengok mertua. Pagi sampai di sana, kita semua panen ikan mas, karena mertua punya empang ikan mas di belakang rumahnya. Lumayan banyak, sampai 2 ember ikan yang ukurannya besar-besar. Setelah dibersihkan dan diberi bumbu ikan, ditaruh di wadah box es ke mobil, karena rencana kita malam ini mau langsung balik ke Jakarta. Malamnya sebelum pulang, suamiku, papa mertua, dan kakak iparku pergi ke rumah yang bermasalah sertifikatnya itu. Aku tidak ikut, karena mobil sudah penuh. Jadi cuma dengar ceritanya waktu mereka berangkat ke rumah itu. Jadi rumah yang dibeli mertuaku itu perumahan yang pintu gerbangnya tidak jauh dari kuburan. Kakak iparku yang kedua ini orangnya agak sombral kalau ngomong. Mungkin maksudnya dia mau bercandain kakaknya. Panggil saja kakak ipar 1 bernama Teh Ayu, kakak ipar 2 bernama Teh Rina. Teteh, itu di kuburan ada yang loncat-loncat sambil ketawa ngeledek, tanya Teh Rina. Ih, apaan sih jaga omongan di tempat beginian, ujar Teh Ayu. Teh Rina masih terus ngeledek Teh Ayu. Sampai di tujuan pun Teh Rina tidak ada berhentinya ngeledekin Teh Ayu, yang mulai risih sama kelakuan adiknya tersebut. Bahkan ketika pulang ke rumah mertua pun Teh Rina masih sempat-sempatnya ngeledek kakaknya waktu melewati area perkuburan itu. Sampailah mereka di rumah mertuaku. Setelah duduk ngobrol sebentar, kami semua pun pamitan sama mertuaku untuk pulang ke Jakarta. Aku ingat betul saat itu jam 11 malam. Dan saat itu sepupu suami pun ikut bareng sampai di Bandung, karena dia kuliah di sana. Saat di mobil, aku sempat menyium bau bangkai. Akhirnya aku suruh suami untuk mengecek ikan di bagasi mobil. Kondisi ikan masih bagus. Saat itu karena disimpan di box es. Kira-kira baru jalan 10 menit, aku merasa mual dan pusing. Aku tahan-tahan, akhirnya tidak tahan juga. Aku pun meminta untuk berhenti di pinggir jalan untuk muntah. Dan saat aku turun, lagi-lagi bau bangkai tercium di hidungku. Dan itu terjadi sampai beberapa kali. Dan parahnya Teh Ayu pun ikut-ikutan mabuk parah. Dan anehnya setiap aku turun selalu tercium bau bangkai yang lumayan menyengat untukku. Sepanjang menuju Bandung, suasana benar-benar tidak karuan. Udah minum obat dan tolak angin, sudah dikasih minyak kayu putih pun tidak ada perubahan sama sekali.
Aku memang suka mabuk kalau berpergian, tapi tidak separah itu. Lalu suami Teh Ayu pun tiba-tiba menyuruh mobil untuk berhenti, dan dia pun bergegas keluar dari mobil, berjalan menjauh dari mobil. Tampak dia seperti berbicara dengan sesuatu karena posisi saat itu benar-benar gelap. Jadi butuh usaha keras untuk memperhatikannya. Dan sekilas aku seperti melihat ada sosok putih di sampingnya. Terlihat ketika terkena sorot lampu mobil yang sedang lewat. Sontak langsung kaget tapi masih penasaran. Akhirnya suami Teh Ayu balik masuk ke dalam mobil. Tapi sebelum itu dia membuang satu batang rokok yang dinyalakannya terlebih dahulu sambil berkata, "Udah nih, tidak usah ikut lagi." Refleks aku pun langsung bertanya, "Bang, itu Sugus ya?" Aku menyebut pocong dengan sebutan Sugus, dan suami Teh Ayu pun cuma manggut sambil tersenyum. Teh Ayu yang mendengar itu pun menjadi parno, tapi agak sedikit tenang ketika suaminya berkata, "Udah tenang, dia nggak ikut lagi kok." Aku jadi sedikit lega dan mengira perjalanan akan lancar. Tapi dugaanku salah. Aku memang berhenti mabuk, tapi Teh Ayu semakin parah. Bahkan ketika sampai tempat kos sepupunya suami, kami tiba-tiba mencium bau bangkai kembali. Dan dari Bandung menuju Jakarta, Teh Ayu mengalami mabuk yang semakin menjadi-jadi, dan pandangannya semakin kosong. Kalang kabutlah kita semua di mobil ngelihat tingkah Teh Ayu. Takut terjadi apa-apa sama dia. Akhirnya suami pun berpikir keras dan berkata, "Bawa apa sih kita? Ada bawa makanan yang aneh-aneh nggak?" Dan kita semua bilang cuma ikan yang ada di jok belakang. Akhirnya suamiku minta mobil berhenti di pinggir jalan sebelum masuk tol. Dan dia langsung ambil 2 ikan yang ada di box, langsung dibuang jauh di semak pinggir jalan. Dan suami minta Teh Ayu untuk turun dari mobil dan minta Teh Ayu untuk minum, cuci muka dan cuci kaki dengan air yang sudah suami bacakan doa. Dan tetap saja aku masih kepo dan terus memperhatikan ke arah suamiku membuang ikan, dan sempat ditegur sama suamiku. "Jangan diliatin," ucap suamiku. Akhirnya mobil jalan kembali, tapi diriku masih penasaran dan tak bisa mengalihkan pandanganku untuk melihat ke situ. Dan benar saja aku melihat dengan jelas ada 2 Sugus yang lagi jongkok di semak-semak tempat suamiku melempar ikan tersebut. Kaget dan langsung buang muka, dan suami cuma senyum sambil berkata, "Makanya aku bilang juga apa, jangan diliatin." Aku cuma bisa diam sambil hati yang rasanya tidak karuan. Perlahan Teh Ayu membaik, tidak ada lagi yang mabuk, dan semua berjalan lancar. Akhirnya kami berhenti di rest area. Dan di sana aku baru tahu ternyata dari awal kami sudah diikuti oleh 3 sosok pocongan. Pocong pertama yang katanya paling ganas yang dikasih rokok oleh suaminya Teh Ayu. Dia ikut karena tidak senang dengan Teh Rina yang ngomongnya agak sompral, seperti yang aku ceritakan sebelumnya. Dan untuk yang 2 itu ikut karena suka dengan aroma ikan mentah yang amis. Dan aku pun tanya kenapa kalau yang sompral Teh Rina, tapi yang kena imbas malah Teh Ayu dan diriku. Suamiku berkata kalau Teh Rina tidak peka sama yang begituan, sedangkan aku dengan Teh Ayu termasuk yang peka terhadap hal yang seperti itu. Dan Teh Rina cuma bisa bengong sambil minta maaf karena sudah berlaku sompral dan tidak sopan tadi. Pelajaran bercanda atau apapun itu mesti hati-hati dan lihat tempatnya. Usahakan selalu sopan, karena yang tinggal di dunia ini bukan cuma kita. Namun ada bangsa gaib seperti jin yang tinggal bersama kita. Hanya berbeda dimensi saja.
Sekian cerita misteri kali ini. Tetap waspada dan selalu perhatikan sekitar. Akhir kata, salam ketakutan.